jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu jemaat yang masih ada di halaman gereja berdiri di bawah rumah pohon lonceng, dipersilakan masuk. Minggu 18 Januari 2026. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasior mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga jemaat dan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Jemaat GKI Betania Wasior. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasior mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, tanggal 18 Januari 2026, ibadah gabungan. Pelayan liturgi Bapak Martin Kosiri, pelayan firman Bapak Penatua Robert Romasen. Ibadah Parmuna sore hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Minggu lalu saya sudah kasih ingat karena hari ini pembukaan tahun pelayanan, tetapi belum ada jadwal dari kakak-kakak pengasuh, nanti diatur oleh kakak pengasuh. Kelompok Beatrix Wanma, adik yang dikunjungi adik Rizky dan Gamaliel Menarbu, pelayan kakak Herlina Mansbawar dan kakak Ros Warope. Ibadah PW hari Rabu tanggal 21, ibadah gabungan. Liturgi dan pelayan akan diatur oleh Badan Pelayan PW. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Rayon 1 keluarga yang dikunjungi Bapak Siamas S. Patipawael, pelayan liturgi firman dan syafaat Penatua Daniel Payungalo. Rayon 2 keluarga yang dikunjungi Bapak Heri Napu, pelayan liturgi anak Ecamala, pelayan firman dan syafaat Siamas Andimala. Rayon 3 keluarga yang dikunjungi Bapak Julianus Rumbrar, pelayan liturgi Ibu Yemima Arumisore, pelayan firman dan syafaat Penatua Yunice Wamama. Rayon 4 keluarga yang dikunjungi Bapak Hendrikus Imburi, pelayan liturgi Ibu Mariska Tajong, pelayan firman dan syafaat Penatua Juliana Manupapami. Rayon 5 keluarga yang dikunjungi Bapak Hanok Waprat, liturgi firman dan syafaat Penatua Ruth Sapioper. Rayon 6 keluarga yang dikunjungi Ibu Pince Paloan, pelayan liturgi firman dan syafaat Penatua Yakoba Mambor. Rayon 7 keluarga yang dikunjungi Bapak Hari Baransano, pelayan liturgi firman dan syafaat Penatua Julius Koroa. Rayon 8 keluarga yang dikunjungi Bapak Nobersan Pesai, pelayan liturgi Ibu Oktovina Kabo, pelayan firman dan syafaat Penatua Roni Rumbekwan. Rayon 9 keluarga yang dikunjungi Bapak Martin Mosiri, pelayan liturgi firman dan syafaat Penatua Wemli Wabes. Bapak Ibu warga jemaat, hari ini kita boleh ibadah minggu pagi, tetapi langsung ibadah pembukaan tahun pelayanan 2026. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan sebentar sore jam 5 bagi sini jemaat boleh kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus awal tahun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang melayani ibadah minggu pagi Bapak Pendeta Agustus Torei, Sarjana Sains Teologi. Selamat beribadah.
kita akan memulai dengan ibadah kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita buka dan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 105, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Masih dalam keadaan berdiri, nyanyian Mazmur 138 ayat 1 dan ayat yang kedua. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Injil Matius pasal 5. Kita akan membaca secara berbalas-balasan ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 5 sebagai puji-pujian kita di minggu pagi hari ini, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Kita akan membaca secara antifonis atau secara berbalas-balasan
Ayat yang ganjil dibacakan oleh saya dan ayat yang genap dibacakan oleh jemaat. Mari kita membaca bagian ini secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Kita berikan kesempatan vokal grup ukulele Betania untuk membesarkan nama Tuhan. Bye.
dosa kita. Kita akan membaca doa pengakuan dosa ini, kita membaca dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kita membaca ayat 3 sampai 14. Ayat yang ganjil dibacakan oleh saya dan ayat yang genap dibacakan oleh jemaat. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Maka engkau benar dalam keputusan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan isop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan. Mazmur 6 ayat 1 dan 2. Sayangnya aku Tuhan. Sayangi aku. Pemberitaan anugerah kita membaca dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tulisan yang cetakan keluar dibacakan oleh saya dan tulisan yang cetakan ke dalam dibacakan oleh jemaat. Sebagai pemberitaan anugerah kita di pagi hari ini, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 yang kita baca saat ini dikatakan demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata,
Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, murkamu telah surut. Sungguh Allah itu keselamatanku, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan. Nyanyian Mazmur 6 ayat yang ketiga. Saya jemput jemaat berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan vokal grup Gloria. Akan semakin tenang
setia berharap padanya. Bila berserah diri, berdoa dan memohon perlindungannya, kita pastikan dikuatkan, karena Tuhan penolong yang setia. Kehidupan yang kita jalani, terkadang kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa kecewa, menghadapi rintangan cobaan, Tuhan telah mengizinkannya, karena Dia di atas segalanya, agar kita semua sadar, tetap setia berharap padanya. Kehidupan yang kita jalani, terkadang kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa kecewa, menghadapi rintangan cobaan, Tuhan telah mengizinkannya, karena Dia di atas segalanya, agar kita semua sadar, tetap setia berharap padanya, agar kita semua sadar, tetap setia berharap padanya. oleh Sinode GKI di Tanah Papua bagi 70 klasis, 13 persiapan klasis, dan 2058 jemaat, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 hingga ayat yang ke 24. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Kita akan berdoa dalam bentuk kita bernyanyi di dalam nyanyian rohani 84 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Nyanyian ini dalam bentuk doa kita, doa pembacaan Alkitab di dalam nyanyian rohani 84 ayat pertama hingga ayatnya yang ayat pertama dan ayat yang keempat. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, dan kata-kata yang selanjutnya. Tak kita menyerahkan
Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Judul perikop kita, pertemuan Abraham dan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedolameor dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Ciawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke tangan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Abner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Begitu jauh bagian firman Tuhan yang dikatakan orang yang berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpuji nama Kristus selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GKI Betania Wasior 1. Shalom. Selamat pagi. Selamat berhari Minggu. Tema yang diberikan sinode yaitu peduli seperti Abraham dan Melkisedek. Saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, jemaat Tuhan akan membuka dalam ibadah ini sekaligus membuka seluruh tahun pelayanan. Itu berarti jadwal-jadwal akan dikeluarkan oleh majelis, dikontrol oleh PHMJ dan Badan Pelayan Unsur bagi seluruh jemaat yang kurang lebih 300 KK, 1.600 jiwa. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa setiap minggu pagi jam 9 Tuhan Yesus Kepala Gereja, jam 6 sore dalam jemaat GKI Betania Wasior 1, ia sementara berdiri dan memberkati jemaat yang ada ini dari 300 KK sampai 1.600 jiwa, dari rumah pertama sampai rumah terakhir di dalam gerejanya ini. Begitu pula dalam ibadah-ibadah keluarga dan unsur-unsur yang kurang mendapat perhatian perkunjungan ini. Sementara Tuhan Yesus mau datang mengunjungi keluarga Bapak Ibu, satu keluarga, anak-anaknya mana untuk memberkatinya, tapi juga unsur-unsur di dalam jemaat. Yang kedua, bahwa setiap pemberian ada kaitannya dengan pembacaan, baik pengucapan syukur 1/10 yang diberikan oleh jemaat Tuhan, itu ada kaitannya dengan pertumbuhan jemaat. Tapi juga ketika bantuan-bantuan
dalam bentuk apapun untuk gereja ini. Saat pendeta, guru jemaat, guru Injil berdoa atau penatua Siamas dalam memimpin ibadah-ibadah, saat berdoa katakan amin. Saat itu secara teologis, secara Alkitab, semua itu milik Tuhan. Tapi secara administrasi harus dicatat dengan baik dan diberi laporan secara transparan bagi kita semua. Kita memasuki tahun kepedulian, tahun di mana kita memberi sentuhan, baik sentuhan dalam pelayanan, dalam bentuk program-program yang sudah diputuskan dalam sidang jemaat, dan sidang jemaat, keputusan sidang jemaat itu diambil dalam Alkitab. Ketika kita tidak melakukannya, kita melanggar firman Allah. Ketika kita tidak datang beribadah, ketika kita tidak peduli, ketika kita tidak mengambil bagian dalam seluruh program jemaat, sebenarnya kita telah melanggar firman Allah. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita untuk lebih jauh melihat pembacaan Kejadian 14. Kalau di minggu lalu Kejadian 14 ayat 1 sampai 16 tentang kepedulian dan keberanian Abram yang rela mengambil risiko demi membebaskan Lot. Kita belajar bahwa iman yang sejati tidak tinggal diam, tetapi bergerak dalam kasih, kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Setelah kemenangan besar itu, Abram tidak meninggikan dirinya, tidak mengejar keuntungan pribadi, dan tidak membiarkan keberhasilan menguasai hatinya. Ia justru mengakui bahwa kemenangan sejati datang dari Tuhan dan hidupnya tetap tunduk kepada Allah yang Maha Tinggi. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca mengingatkan kita sebagai orang beriman bahwa orang beriman bukan hanya dipanggil untuk menang dalam perjuangan, tetapi juga rendah hati setelah kemenangan, setia menjaga apa yang ia imani, dan memuliakan Tuhan dalam setiap keberhasilan hidup. Karena itu bahagian ini mau menggarisbawahi seluruh pelayanan jemaat Tuhan di tahun ini, tetapi juga menggarisbawahi seluruh pelayanan di minggu ini, baik pelayanan minggu diakonia, pelayanan diakonia lansia ke rumah-rumah, tapi juga pelayanan jemaat. Kiranya bahagian ini menjadi perjumpaan hidup dengan Tuhan yang meneguhkan iman kita dan memampukan kita hidup benar di tengah dunia ini. Untuk mengerti teks pembacaan kita, maka itu kenapa gereja ini memberi amandemen pada sidang sinode 2022. Kita akan jadi tuan rumah, Bapak Ibu, sebagai anak-anak peradaban. Tidak semua anak peradaban bisa ada di sini. Ada yang tinggal di luar sampai meninggal tidak kembali, tapi ada yang Tuhan izinkan masuk tinggal untuk berkarya di Teluk ini, kabupaten ini. Tidak semua orang. Dan Tuhan percayakan satu abad kita bisa lihat, dan Tuhan percayakan kita juga nanti 2027 jadi tuan rumah. Dan tidak semua orang. Itu khusus karena kabupaten ini, Teluk ini bagian dari yang telah melahirkan pekabaran Injil yang besar di tanah Papua. Dari Ron, pekabaran Injil muncul di tanah Tabi. Demi luas di sana, besar di sana.
Dari Ronke Windesi 1989, dari Windesi ke Karuan 16 Mei 1909, dari Karuan ke Idor Babo Bentuni, Meibrat selatan keluar sampai di bagian selatan. Jadi sebetulnya Teluk ini yang melahirkan pekabaran Injil yang besar di tanah Papua, dan itu khusus. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, beruntung saya juga kembali. Kalau tidak saya tidak kembali. Tapi Tuhan izinkan saya kembali untuk melihat karyanya lewat nubuatan Kenya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Melkisedek adalah tokoh Alkitab yang muncul secara singkat namun sangat penting dalam Kejadian 14. Kita jumpai pada ayat 18 sampai 20 di situ. Ia disebut sebagai Raja Salem, artinya damai. Dan sekaligus imam Allah yang Maha Tinggi. Melek Sedek dalam bahasa aslinya. Melkisedek, Sedek kebenaran, keadilan. Melkisedek berarti raja kebenaran dan raja damai. Melkisedek adalah figur unik, khusus, karena menggabungkan dua peran sekaligus, yaitu pemimpin politik, raja, dan pemimpin rohani, imam. Ia hidup jauh sebelum hukum Taurat dan sistem keimanan Lewi ditetapkan, menunjukkan bahwa Allah sudah bekerja di luar sistem Israel. Jadi Melkisedek ini dia hidup sebelum ditetapkan aturan-aturan hukum Taurat, tapi juga sistem keimanan dalam suku Lewi ditetapkan. Artinya bahwa Allah sudah bekerja di luar sistem Israel. Allah bekerja sebelum pekabaran Injil ini terjadi, sebelum gereja GKI ini lahir. Allah sudah bekerja di tanah ini. Ia memberkati Abraham dan mengakui bahwa kemenangan Abraham berasal dari Allah, bukan dari kekuatan manusia. Abraham memberikan perpuluhan kepadanya sebagai tanda pengakuan iman dan hormat kepada Allah yang Maha Tinggi. Allah mengembalikan perpuluhan, mengembalikan, bukan memberi. Kalau pengucapan syukur kita memberi, kalau perpuluhan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi itu wajib, baik penghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap dari apa yang kita dapatkan. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ada yang berupa hasil kebun, persembahan 1/10 di kampung-kampung yang sulit dikasih berupa persembahan berupa hasil-hasil kebun atau hasil laut dan sebagainya. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, Melkisedek melambangkan keimanan yang ilahi, tapi juga universal, umum dan kekal. Di dalam perjanjian baru dimengerti sebagai bayangan dari Kristus, imam besar yang sejati. Kita bisa lihat seluruh pembacaan Ibrani. Mari kita lihat bagian-bagian penting dalam pembacaan kita. Pada ayat 17, pertemuan setelah kemenangan. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedolameor dalam bacaan kita, dan seterusnya. Ini memberi arti, maksud tersendiri, yaitu Abraham baru saja kembali dari perang besar ayat 1 sampai 16. Dari pembacaan kita yang pasal 14, Raja Sodom keluar menyambut Abraham bukan untuk memuliakan Tuhan,
tetapi untuk urusan kepentingan politik dan harta. Lembah Syafe, lembah raja, melambangkan tempat keputusan penting. Maka itu mereka keluar Sodom menemui dia di lembah Syafe, lembah di mana Abraham mengambil keputusan penting di sana. Apakah ia membanggakan diri atau ia merendahkan hati? Pada ayat 18 di situ dikatakan Melkisedek raja imam, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Maksudnya Melkisedek adalah figur unik. Tadi saya bilang figur unik, raja sekaligus imam. Salem berarti damai. Cikal bakal Yerusalem atau Salem. Roti dan anggur adalah tanda persekutuan dan pemeliharaan Allah. Maka itu jemaat diajak untuk masuk dalam perjamuan awal tahun. Ini sudah rutin. Salah satu iman bertumbuh, orang suka rajin ikut perjamuan kudus. Suka memberi, suka beribadah, suka berdoa, suka terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang dijadwalkan oleh gereja jemaat ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 19, berkat dari Allah yang maha tinggi. Ia memberkati Abraham. Katanya diberkatilah Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Apa maksudnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara yang saya kasihi? Berkat tidak datang dari Raja Sodom, tetapi dari imam Allah. Allah disebut sebagai pencipta langit dan bumi, otoritas tertinggi. Sekarang kita mau beribadah, mau ibadah keluarga, unsur-unsur ketika cuaca hujan turun, kita harus berpikir, kita pergi ibadah kah? Jangan. Karena pernah kita dapat banjir bandang deh. Sudah terganggu di situ, sedikit-sedikit. Malam Kudus kan begitu. Ayat 20 pengakuan atas kemenangan. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Dan selanjutnya memberi arti kemenangan dinyatakan sebagai karya Allah. Bukan strategi Abraham. Abraham merespon dengan memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek imam. Dari sepersepuluh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikembalikan ke dalam gereja ini, distor langsung ke sinode bagi GKI dan memberi upah, jaminan hidup bagi kami pelayan-pelayan Tuhan. Kami tidak makan dari pengucapan syukur, janji iman, tidak. Kami makan dari sepersepuluh yang dari jemaat. Syukur-syukur 5 sampai 6 miliar, karena 8 sampai 9 miliar bayar pendeta, guru jemaat, guru Injil, tenaga organik yang ada di dalam GKI ini. Saudara, ayat yang ke-21, tawaran Raja Sodom. Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Maksudnya Raja Sodom menawarkan kompromi. Manusia untuknya, harta untuk Abraham. Secara duniawi, inilah tawaran yang adil. Kalau secara tanda kutip, ya sudah pergi perang, kembali saya tawarkan ini. Dan ayat 22, sumpah Abraham kepada Tuhan. Aku bersumpah kepada Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi.
Maksudnya bahwa Abraham menyebut Tuhan dengan gelar yang sama seperti Melkisedek, menegaskan siapa yang ia sembah dan taati. Yang ayat 23, iman tanpa kompromi. Aku tidak akan mengambil apapun supaya engkau jangan berkata aku membuat Abraham menjadi kaya. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, Abraham menolak harta agar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ia menjaga kemurnian motivasi dan kesaksian iman. Ini banyak yang semua jadi pendeta aja. Pendeta kan ada gaji, jadi banyak yang masuk ke sini. Tapi bisa saja motivasi mereka berubah. Pelayanan sudah tidak disentuh dengan baik. Banyak jiwa yang menangis, membutuhkan perkunjungan. Tidak lagi. Semoga di Betania tidak, Tidak, di Betania tidak, Harus begitu, motivasi pelayanan. Baru murni kuasa Tuhan akan tinggal dalam pekerjaan. Dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan, justru kuasa Tuhan lebih sempurna menemani kita dalam melakukan karyanya. Ini jemaat dikunjungi bilang sibuk. Jemaat lebih sibuk dari Tuhan. Tuhan ada sibuk urus saudara untuk selamat, Bar. Majelis kunjungi bilang tuh sibuk. Ibadah keluarga unsur-unsur tidak begini, Betania jangan. Betania tidak begitu. Selama saya lihat Betania rajin-rajin semua. Di jemaat ini ibadah keluarga, unsur-unsur semua. Dari 300 kakak, 1.600 jiwa. Di jemaat lain 20 yang hadir. 20 orang dalam ibadah unsur-unsur. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 24, keadilan dan tanggung jawab. Hanya apa yang telah dimakan oleh orang-orang ini. Abraham bicara begitu. Maksudnya adalah Abraham tetap adil kepada sekutunya. Iman tidak menghilangkan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, menjadi catatan yang perlu kita renungkan, menjadi perenungan kita di minggu ini dalam mengawali seluruh tahun pelayanan jemaat, tetapi juga mengajak jemaat, di jemaat yang hendak mengambil bagian dalam perjamuan di hari ini. Yang pertama, peduli yang mengakui Allah sebagai sumber kemenangan. Abraham tidak menikmati kemenangan sendirian. Ia menyambut berkat dari Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, dan mengakui bahwa kemenangan berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Pesan bagi jemaat, bagi kita semua, dalam setiap keberhasilan di pekerjaan, keluarga, pelayanan, kita dipanggil untuk mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, bukan membanggakan diri. Kemarin 1 abad itu beria semarak sekali. Itu karena kami. Bukan, Bapak Ibu. Hanya kemuliaan bagi Tuhan. Karena dari tempat terpencil, tempat yang tidak orang tahu, tempat yang dulu sulit dan sukar teluk ini, masih distrik, tapi Tuhan mendesain semuanya sampai indah pada waktunya 1 abad. Maka itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang dulu jalan kaki, sekarang sudah tidak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, yang perlu kita renungkan, peduli yang menjadi berkat bagi sesama, beri sentuhan. Melkisedek datang membawa roti dan anggur, tanda kepedulian
penguatan, dan persekutuan. Abraham merespon dengan memberi 1/10 tanda syukur dan pertumbuhan imannya. Pesan bagi kita semua jemaat, iman yang hidup selalu berbuah dalam tindakan peduli, memberi dan memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama setelah kita mengalami pertolongan Tuhan. Catatan yang ketiga yang perlu kita renungkan, peduli yang menjaga kekuatan iman kita, bukan keuntungan pribadi. Abraham menolak harta Raja Sodom agar tidak ada seorang pun mengklaim bahwa kekayaannya berasal dari manusia. Ia menjaga kemurnian motivasi dan kesaksian iman. Pesan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, kepedulian Kristen bukan sarana mencari keuntungan, jabatan atau pujian, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, peduli yang adil dan bertanggung jawab. Abraham tetap memperhatikan hak rekan-rekannya. Iman tidak menjadikan seorang abai terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial. Dan ini pesan bagi kita, orang beriman dipanggil untuk peduli secara adil.
persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mazmur, nyanyian Mazmur 47 ayat 1, 2 dan seterusnya. Ayat yang pertama, bangsa dunia hai bersama.
syukur ini ada beberapa keluarga yang mengucap syukur atas pengalaman-pengalaman rohani mereka, dan juga ada beberapa keluarga yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan berupa 1/10. Mari jemaat Tuhan kita berdoa syukur. Di hadapanmu, di hadapan altarmu yang kudus, telah diantarkan seluruh persembahan syukur jemaatmu. Persembahan syukur ini jemaatmu peroleh dari usaha dan kerja mereka, baik pegawai negeri sipil, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, swasta, usaha kecil-kecilan, usaha mungkin ada yang buruh kasar, ojek pinang di pinggir jalan, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, atau pekerjaan apa saja. Dan saat jemaatmu memberi dari ketulusan, pengucapan syukur keluarga Bapak Ferdi Temang atas berkat Tuhan dan dalam kehidupan keluarga setiap hari, Tuhan memberkati. Pengucapan syukur dari keluarga Ibu Parhilda Jopari atas pemulihan dari sakit, pengobatan atas pertolongan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa pengucapan syukur dari keluarga J. Rusney atas kehidupan dan berkat-berkat Tuhan, maupun pengucapan syukur jemaat-jemaat yang memberi berupa makan dan minum untuk pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di sini, berupa materi ataupun apa saja, merupakan persembahan syukur jemaatmu. Tuhan mau terima. Dan lebih daripada itu, ada beberapa keluarga yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan berupa perpuluhan dari keluarga RJ Dumbek Wan Oritaman, puluhan dari keluarga Ibu Fredika Lunaki, perpuluhan dari nilai prestasi anak Indah Paloas Toding, perpuluhan bulan Januari keluarga Bea Imburi, perpuluhan bulan Januari keluarga J. Personai, perpuluhan dari Lisa Bonggoibo, perpuluhan saudara Andi Christian Personai, perpuluhan Ibu Omelia Rumbewas. Terimalah semua 1/10, bahkan pengucapan syukur, dan bukalah tingkap langitmu, curahkan berkat bagi semua yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, pengucapan syukur maupun pemberian jemaatmu di hari ini. Bahkan seluruh hidup kami, Tuhan mau terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Besbamu yang kudus, sebagai karya kesaksian persekutuan pelayanan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3.
Marilah kita mengakui iman percaya kita menurut kita nyanyikan nyanyian rohani 77. Mari jemaat Tuhan kita berdoa syafaat. Allah Maha Besar, terpuji nama-Mu kini kekal selama-lamanya. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penolong kami. Allah di dalam Roh Allah yang kudus. Dalam kerendahan hati, secara pribadi, laki-laki, perempuan, anak kecil sampai orang dewasa, dari yang muda sampai yang tua. Bahkan di tengah keluarga kami sebagai suami, istri, anak-anak, kerabat terdekat, bahkan dalam persekutuan ini, kami membawa semua doa dan harapan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengarahkan kami untuk memulai seluruh tahun pelayanan kami di dalam jemaat Tuhan GKI Betania Wasior 1, tapi juga dalam menggapai hidup di minggu kerja yang baru. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten Teluk Pondama, tapi juga anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan yang tinggal di dalam jemaat ini, yang duduk sebagai pemimpin, baik dari kabupaten ini, tapi juga dalam berbagai pekerjaan yang mereka miliki. Pakailah mereka menjadi saluran berkat, sama seperti Abraham dalam memberi kepedulian dalam pekerjaan pelayanan gereja, tapi juga sesama. Juga berdoa untuk
seluruh pekerjaan Majelis Jemaat, dari PHMJ, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta, dalam keberadaan keluarga, bahkan wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendara, maupun urusan-urusan seluruh penatua dan syamas. Kiranya Tuhan tolong mereka dan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, masa depan anak-anak mereka. Badan Pelayan Khusus PKB PW Pampar yang ada di dalam jemaat ini, maupun seluruh anggota, bahkan seluruh jemaat yang ada di week 1 sampai yang terakhir, dari ke 300 kakak, 1.600 jiwa yang ada, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka di minggu kerja yang baru, supaya mereka tetap mendapat kekuatan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan Majelis Jemaat minggu ini, baik untuk lansia, diakonia untuk orang sakit. Tuhan berkati, maupun jadwal-jadwal yang hendak dijalankan di minggu kerja yang baru, biarlah ada kuasa Tuhan menemani mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan kembali. Biarlah Tuhan memberkati setiap sidi jemaat yang hendak mengambil bagian dalam perjamuan awal tahun, supaya mereka merasakan sentuhan kasih Tuhan, tapi juga ada dalam kebesaran kasih Tuhan sepanjang masa. Kami juga berdoa untuk pembukaan tahun pelayanan dari jemaat ini. Tuhan atur supaya seluruh program di tahun ini bisa diselesaikan dengan baik. Maka seluruh apa yang diperintahkan lewat firman Tuhan, lewat program-program Majelis Jemaat, sampai kepada seluruh jemaat berjalan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berkati seluruh pelayanan kami di pagi hari ini, baik pemberitaan firman, pengantar pelayan, pembawa lagu pengantar, maupun pembawa kolektif persembahan, penyampaian warga jemaat, vokal grup, paduan suara, solo, maupun multimedia, hoki lonceng, maupun semua kami yang hadir dalam jemaat ini. Kami lakukan hari ini untuk menyenangkan hatimu Bapa di surga, tapi juga untuk hormat dan kemuliaan namamu. Biarlah hari ini terus kekal selama-lamanya. Kalau ada yang kurang dari doa ini yang kau lengkapi, yang belum sempurna yang kau sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyian Mazmur 150 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Pada Minggu tanggal 18 Januari 2025 telah selesai. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Klasis Bapak Pendeta Agustus Torei, Sarjana Sains Teologi yang telah melayani ibadah minggu pagi. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan terima kasih kepada pemain musik anak Joshua Rumbekwang yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung. Solo paduan suara vokal grup multimedia Kantoria, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Warta ulangan. Diketahui oleh warga jemaat, ibadah kontekstual kesukuan Nusantara akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Jadi awal dari kita semua masing-masing suku yang ada di dalam jemaat sini kita kumpul untuk ibadah kontekstual. Dan ibadah tersebut kita sudah putuskan dalam sidang jemaat 2020 ditiadakan makan minum. Jadi setelah ibadah sudah tidak seperti tahun kemarin selesai ibadah masing-masing kesukuan sudah siapkan jamuan kasih. Iya. Begitu juga dengan ibadah penguatan sudah ditiadakan makan minum. Bapak Ibu, ibadah perjamuan awal tahun akan dilaksanakan pada jam 5 sore. Sampaikan juga kepada Bapak Ibu jemaat, kalau 2 tahun lalu di kanan, kalau saya berdiri di kiri, kalau kanan saya ada peti sidang sinode. Tahun ini kami sudah sepakat, PHMJ bersama dengan majelis jemaat sudah sepakat, dan besok mulai nanti ada satu peti lagi di samping kanan saya berdiri, ya supaya 2 bangku deretan ini bisa terisi. Jadi kita sudah akan taruh satu peti lagi untuk persiapan sidang sinode sama dengan peti yang sudah ada. Jangan sampai kita tidak sampaikan, ini apa peti apa yang kamu taruh lagi. Iya, jemaat ini harus kita sampaikan, kita harus mengingatkan. Jadi nanti tanggal 25 peti dia sudah berlaku. Bapak Ibu jemaat, hari Senin tanggal 19 Januari 2025
PHMJ mengundang para penatua dan siamas dan badan pelayan unsur PKB, PW, dan PAM/PAR dapat ambil bagian dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Senin jam 5 sore, besok sore. Kami mengharapkan untuk kehadiran Bapak Ibu untuk kita akan pertemuan di Betania Lama. Bapak Ibu jemaat, dalam pembukaan tahun pelayanan hari ini, panitia sidang jemaat ke-20 akan menyerahkan hasil sidang ke PHMJ. Dengan itu mohon kesediaan Ibu Ketua Jemaat bersama Bapak Ibu PHMJ untuk ambil bagian di depan, dan hasil sidang akan diserahkan oleh panitia. Kalau huruf kapital pertama oleh Ketua Sidang Jemaat ke-20, Ketua Panitia Sidang ke-20 kepada Ibu Pendeta Christine Ratu, Ibu silakan. Shalom, saudara Ibu. Saya sebagai Ketua Sidang Jemaat Jemaat Betania masih menyerahkan dokumen hasil sidang jemaat 2025 kepada PHMJ. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, saya minta waktu dari Bapak Ibu sebab hari ini pembukaan tahun pelayanan 2026. Ada beberapa hal yang perlu untuk Bapak Ibu kita semua bersama dengar sebagai bagian persekutuan bersama dalam tahun pelayanan 2026. Yang saya hormati pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasior 1, yang saya hormati Bapak Ibu Penatua dan Syamas, yang saya hormati Badan Pelayan Unsur Jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR,
yang saya hormati BPPG Jemaat, tapi juga yang saya hormati panitia-panitia di dalam jemaat, yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan seluruh warga jemaat GKI Betania Wasior 1 Rayon 1 sampai dengan Rayon 9. Dan tidak mengurangi rasa hormat, saya menyebut di bagian yang ketiga, yang saya hormati pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Agustus Torey, Sarjana Sains Teologi. Bapak Ibu, saya sengaja sebut di bagian yang ketiga sebab hari ini kami perlu menyampaikan Bapak Ibu, beliau yang melayani ibadah hari ini dan sore nanti adalah Ketua Kelas Siswandama antar waktu. Mari kita beri tepuk tangan. Di kesempatan hari ini kami memperkenalkan Ketua Klasis antar waktu Bapak Pendeta Agustus Torey, Sarjana Sains Teologi. Beliau akan bersama-sama dengan kita menggantikan Bapak Pendeta Antipas Pariri oleh karena kondisi sakit harus meneruskan pengobatan, maka perjalanan 2026 sampai dengan 2027 kita akan bersama dengan Ketua Klasis antar waktu. Bapak Ibu, puji syukur di minggu ketiga ini kita membuka tahun pelayanan 2026. Tapi sebelum saya meneruskan semua hal yang harus saya sampaikan, saya berkewajiban memberi kesempatan kepada bendahara jemaat akan menyampaikan laporan keuangan bulan November dan Desember 2025, sebab bagian ini kita tidak menemukannya di hasil sidang jemaat, sebab kita melaporkan sampai dengan Oktober. Untuk itu kesempatan ini saya jeda sebentar, saya beri kesempatan, beri waktu kepada Ibu Bendahara Jemaat. Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai yang disampaikan oleh jemaat laporan bendahara jemaat berakhir sidang jemaat pada bulan Oktober 2025 dan bulan November dan Desember belum dapat kami bacakan. Lalu pertama-tama saya atas nama PMJ mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah memberikan persembahan sepanjang tahun 2025. Persembahan yang Bapak Ibu berikan dapat menunjang pelayanan di tahun 2025, dan satu bagian yang terpenting dalam laporan keuangan hari ini pada waktu terakhir Klasis Jemaat Betania Wasior, kami mendapat bagian piagam. Yang pertama dari Sinode DKI di Tanah Papua tentang laporan keuangan yang tepat waktu dan tepat pada penyetoran setiap tanggal 5 bulan, setiap tanggal 5 bulan berjalan. Dan yang kedua, piagam yang kedua dari BPK Klasis Siswandama sebagai jemaat Betania Wasior yang perguruan tertinggi di Jemaat Betania Wasior. Mari kita sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini, bahwa Abraham peduli akan pelayanan Tuhan, maka Bapak Ibu juga peduli tentang persembahan perpuluhan untuk membayar semua Bapak Ibu pendeta maupun guru jemaat yang ada di pelosok pedalaman maupun ada di kota-kota. Maka bagian yang diberikan oleh BPK adalah ucapan terima kasih bagi kami Jemaat Betania Wasior. Rp980.000 penerimaan ucapan syukur akhir bulan Rp400.000. Penerimaan pada pengucapan syukur keluarga Rp860.000. Penerimaan pada kelompok PWU Minamon sebesar Rp200.000. Penerimaan pada kelompok PWU Rp268.000. Penerimaan pada kelompok PWU sebesar Rp75.000. Penerimaan pada kelompok PWU
sebesar Rp952.000. Penerimaan pada kelompok Pimpinan Adriana Tuhan Rp769.000. Penerimaan pada Minggu pagi sebesar Rp421.000. Penerimaan pada Memang rencana John kembali dari penerimaan pada pagi semacam kita Rp229.000. Penerimaan kelompok barang sebesar Rp724.000. Penerimaan kelompok barang sebesar Rp210.000. Penerimaan kelompok Beatrice Wahma sebesar Rp192.000. Penerimaan kelompok Isak Samuel Kene Rp60.000. Penerimaan pada Sumpah Rp563.000. Penerimaan pada unsur PKB Rp229.000. Penerimaan pada hari 1 Rp296.000. Raya 2 Rp420.000. Raya 3 Rp328.000. Raya 4 Rp300.000. Raya 5 Rp300.000. Raya 7 Rp200.000. Raya 8 Rp890.000. Raya 9 Rp600.000. Penerimaan pada KSP Pendeta Sanggup Mama Rp100.000. Ibadah KSP PB Rp100.000. Ibadah KSP harga Rp51.000. Penerimaan pada KSP Jemaat Oleh Sungai Rp100.000. Penerimaan pada KSP Saksa Berdiri Rp100.000. Penerimaan pada KSP Otoisi Rp100.000. Penerimaan pada KSP Rp50.000. Penerimaan pada KSP Tiada Rp100.000. Penerimaan ibadah KSP Arsona Rp100.000. Penerimaan ibadah para kelompok rakyat. Pendapatan yang tidak dilaksanakan. Penerimaan keperluan pada minggu pagi sebesar Rp12.884.000. Penerimaan keperluan pada minggu sore Rp770.000. Penerimaan keperluan pada hari kedua Rp900.000. Penerimaan PT Diakonia ibadah raya dan KSP Rp2.921.000. Penerimaan transaksi gereja sebesar Rp5.800.000. Penerimaan PT Diakonia ibadah minggu pagi dengan jumlah Rp837.000. Penerimaan PT Diakonia ibadah minggu sore Rp813.000. Penerimaan PT Diakonia ibadah hari bulan Rp247.000. Penerimaan PT Pembangunan ibadah minggu pagi Rp3.067.000. Penerimaan PT Pembangunan ibadah minggu sore Rp1.041.000. Penerimaan PT Sidang Sinode November Rp1.899.000. Penerimaan iuran tetap siri jemaah Rp820.000. Total penerimaan internasional bulan November Rp20.224.000. Maka total keseluruhan pendapatan di bulan November 2025 Rp73.189.000. Pengeluaran di bulan November belanja rutin yang harus kita setor setiap tanggal 5. Belanja di bulan wajib 20%. Klasis Rp798.000. Belanja sekolah wajib 40%. Rp4.192.000. Sekolah wajib 4%. Rp5.567.840. Belanja sekolah persembahan keperluan 100%.
14.554.000 rupiah. Maka total belanja setoran per bulan 36.415.840 rupiah. Belanja pegawai, belanja tunjangan fungsional pelayanan jemaah 2.500.000, honor tata usaha dan penjaga gereja 1.900.000, honor postor 2 juta, belanja listrik di gereja 1.920.000 rupiah, belanja listrik pastori 500.000 rupiah, belanja wakil pastori 449.000 rupiah, belanja pemanjang harga 6.200.000 rupiah, belanja barang inventaris aset gereja 5 juta, dan belanja konsumsi 1.700.000. Maka total pengeluaran 15.769.000 rupiah. Belanja perjalanan lokal untuk majelis jemaah dan pelayanan yang umum bulan November sebesar 500.000 rupiah. Belanja transportasi pelayanan mimbar 4.500.000, belanja aktivitas kegiatan atau pemain keyboard 1 juta, belanja transportasi kantoria 300.000 rupiah, belanja perjalanan luar 2.500.000 rupiah. Maka total 4.800.000 rupiah. Belanja urusan dan penambahan 7.500.000, belanja urusan pelayanan kasih dan jaminan 1.800.000, belanja urusan aset dan ekonomi gereja 9 juta rupiah, belanja urusan pembangunan SDM budaya dan penelitian 2.500.000, belanja BPBD 1.500.000. Maka total semua dari pengeluaran bulan November sebesar 89.684.840 rupiah. Itu di bulan November, dan bulan Desember saya catatkan semua pendapatan dengan presentasi penerimaan dari Bupati bulan Desember 11.473.000 rupiah, penerimaan dari Ibu Sore 1.062.000 rupiah, penerimaan pengucapan syukur pada Bupati 2.450.000 rupiah, penerimaan pengucapan syukur pada Ibu Sore 250.000 rupiah, penerimaan pada perjamuan kudus penerimaan pada penjamuan kudus sebesar 5.150.000 rupiah, penerimaan pengucapan syukur pernikahan kudus 350.000 rupiah, penerimaan firman ibadah malam kudus tanggal 24 Desember 9.253.000 rupiah. Penerimaan firman ibadah Natal 25 Desember sebesar 6.043.000 rupiah, penerimaan pengucapan syukur Natal 25 Desember 600.000 rupiah, penerimaan firman ibadah Natal tanggal 26 Desember 2.900.000